kopi ya. Ada. Ayo dong, kita ngerapat nih. Acara udah mau dimulai. Kasihan Roman ini. Kembali ke laptop. Iya. Ayo dong merapat dong. Woi, ayo merapat lagi dong, masih kosong sampnya. Dek, anak SMA itu pada masuk yang cewek-cewek. Anak SMA. Ada SMA. Dipanggil Om Rusdi gitu. Ada lagi. Ini jaga tiket mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Salam alaihim. Om Swastiastu Om. Perkenalkan diri, nama gue Dede. Biasanya dipanggil Caem kan Nino. Wis. Mantap. Dari anak-anak karena terlalu ganteng gue katanya. Gue juga mau memperkenalkan short house nih kan Nino nih teman-teman trauma. Short house itu apa sih? Rumah atau wadah atau komunitas atau rumah kolektif deh bisa dibilang ya. Jadi rumah kolektif apa-apa tuh kolektifan. Mau beli rokok kolektif, mau beli gorengan kolektif. Jadi kolekan, rumah kolekan sebenarnya. Nah di sini juga nih rumah komunitas nih ada orang-orang kreatif. Di sini ada art worker, ada pelukis, ada soundman juga, ada copet, ada maling. Lengkap deh, jadi orang-orang kreatif. Jadi cari duitnya bisa dari mana aja. Dari nyolong kayak dia nih. Ya gitu lah. Sedikitnya gitu lah. Soal short house. Dan gua ada sedikit cerita nih soal trauma. Kalau nggak salah tahun 98 kali ya. Udah lama juga ya. Trauma itu kalau nggak salah tuh tahun 1992. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Makanya kayak berhala semua. Begitu ya kayak Nino ya. Jadi gua 98 tuh ngeliat Kak Nino nih sampai sekarang begitu aja udah. Iya nggak? Gondrong sampai sekarang gondrong, awet muda. Gue ini awet tua. Jadi gitu. Gue 98 tuh nonton kalau nggak salah pertama tuh di Harley Davidson Cafe sebelah Jayabaya. Gue nonton. Pertama gue nonton nih band pas Trauma dipanggil. Trauma. Gue nonton tuh. Dah. Anjing. Ada band death metal sekeren Trauma. Tepuk tangan dong. Ya, jujur aja gua kaget nggak Trauma. Gua ada band death metal saat itu ya, di era itu sekeren Trauma. Nggak nyangka gua dulu taunya tahun 90 tuh banyak band thrash kali kan Dino ya. Band-band death metal tuh masih jarang kali ya. Nah, itulah ya. Kaget juga sih sebenarnya gua ngeliat. Wah, gila. Wow, gitu ya. Pokoknya ngeri deh. Terkejut. Si gondrong dulu ya. Enggak, gua masih lugu. Kalau nggak salah tuh 98 lu masih kelas 2 SD. Dan Trauma ini udah banyak ngeluarin album deh. Album juga, split album juga sama band-band luar. Salah satunya band Grindcore asal Belgia, Agatocles. Itu Sama band Malaysia. contekannya. Oh, contekan. Ada contekannya. Wah, banyak banget nggak kelar-kelar sampai maghrib. Banyak lah ya karya-karya dari Trauma sendiri ya. Dan Trauma sendiri pernah terlibat salah satu kompilasi metal ini ke berapa? Ada yang tahu nggak? Cie. Satu. Ada yang tahu judulnya nggak? Ciptaan. Ciptaan kebencian yang deg-deg-gedang. Tahu ya? Deg-deg-gedang. Salah itu kayak gitu tuh. Pokoknya gue inget begitu deh. Itu album kompilasi tuh fenomenal banget, viral banget. Kalau nggak salah 10 juta kopi. Ngeri ya. Lebih. Ada kopi mix, ada kopi lain. 10 juta, gila itu gila. Itu kurasa gara-gara ada traumanya. Kalau nggak ada trauma nggak mungkin laku itu album. Masa. Ya. Kali dapat kaos. Nanti di belakang. Gitu ya. Jadi lu kan
banyak yang suka death metal nih. Masa lu nggak kenal trauma? Ada yang nggak kenal trauma nggak? Tahu gitu. Tahu. Ada yang tahu arti trauma nggak sih sebenarnya? Ada. Hah? Ada yang tahu nggak kenapa dinamain trauma? Tanya langsung. Nah, nanti ada sesi tuh tanya langsung. Kalau yang gua tahu ngambilnya dari biskuit. Biskuit trauma. Yang rasa kelapa. Yang rasa kelapa biskuit trauma. Kalau nggak bener nggak tadi dok? Salah. Salah. Lu salah. Dari penyanyi dangdut. Nah, itu dia. Nah, lu bilang. Bener tuh. Trauma Irama. Ternyata trauma tuh ada singkatannya. Ntar lu boleh tanya deh, boleh lu tanya semuanya. Boleh kenapa namanya Rusti? Kenapa dinamain Rusti? Boleh tanya kan. Semua yang ya, Ntar kita semua. tanya sama nyokapnya nanti. Ya, pokoknya yang menyangkut trauma lo tanya deh. Iya kan? Boleh lahir tahun berapa tuh tanya aja. Oke? Ya, untuk mempersingkat waktu nih ya, kita mulai aja deh acara hearing season album new album ya, new album Trauma Balakosa. Ya, kita nggak tahu nih artinya Balakosa, ntar aja tanya, gue juga nggak tahu, oke? Nah, gue ditemenin nih sama moderator satu lagi, Kakak Adit. Ya. Boleh kita toprok tangan sekali lagi buat Trauma, band Dedengkot dari Jakarta ya, band death metal. Boleh kita mulai acara ini. Kita serahin nih sama moderator kita, Adit. Oke, terima kasih Bang Dede yang sangat keren banget. Oke, kita mungkin akan langsung play ya, play satu lagu pertama. Listnya udah ada ya. Mungkin sedikit gue juga mau kesan-kesan dengan Trauma. Gue nih juga hampir sama kayak Dede, pernah lihat Trauma di mungkin kalau gue poster cafe sih. Terus gue pernah beli langsung album Trauma yang pertama, Extinction of Mankind, itu langsung ke Ninonya di Abu Dhabi kalau nggak salah tuh. Buset, tahun berapa tuh? 98. 8 ya? Pas demo lagi beli. Berangkat tim. Oh, bukan tuh nih. Kawannya udah ulang tahun ya. Oke, mungkin kita mau langsung play lagu pertama ya. Lagu pertama yang akan kita play itu judulnya kalau nggak salah Takkan Binasa ya. Oke, Takkan Binasa kalau nggak salah juga udah ada videonya ya di YouTube. Ya. Gue pernah lihat tuh. Keren. Sip, cuma Pakai banget. Terima kasih. nanti Terima kasih. Kaos jangan lupa. Ya, iya. Oke, kita play dulu. Sesudah play mungkin kita akan bedah sedikit lagunya, mungkin juga sound yang dihasilkan, atau mungkin gear-nya kita tanya-tanya juga. Artwork-nya mungkin ada yang mau tanya atau komentar silahkan. Oke, kita play dulu lagu pertama. Atau mau ngopi dulu? Boleh tambahan nggak? Perkenalkan dulu nih. Oh iya, iya. Sorry. Perkenalan dulu atau play langsung? Perkenalkan dulu deh. Oke. Mungkin banyak teman yang belum tahu. Untuk formasi mungkin boleh Om Nino yang memperkenalkan, karena Nino adalah orang yang mungkin terlama ya, dan yang owner juga, owner Morbid Noise, dan gue juga pernah beli izinnya tuh dulu. Masih ada? Masih. Oke. Mahal tuh. Pokoknya produk-produk Morbid Noise tuh zaman gue masih SMA tuh sering gue beli. Oke, mungkin silakan waktu dan tempat Om Nino. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Trauma, bukan dari Trauma ya, kami Trauma gitu ya kali ya. Iya. Nah, Trauma ini sekarang formasi yang ke berapa ya? Sekian belas lah gitu ya. Sekian belas. Nah, sejak 2000 saya tahun berapa masuk? 2014. Jadi mulai 2014 nih kita ada gitaris baru yang ada di album ini nih, namanya Henry. Tepuk tangan dong. Oke, kalau personil lain masih sama-sama album sebelumnya. Drum ada Dani
Dan tepuk tangan dan. Ada Rusdi yang main bass. Dan gue sendiri yang megangin mic. Oke, jadi itu formasi paling aktual Trauma dari 2014 dan yang ada di album baru Balakosa. Gitu deh. Ya. Siap. Mungkin sedikit tanya, Balakosa tuh apa ya artinya? Bahasa sastra apa? Sanskerta. Sanskerta ya? Kekuatan dan kejayaan. Oke. Pasti udah tahu dong harapannya kan. Pasti. Kita pengen yang positif-positif, ya. Yang bisa dibilang soalnya dari album-album kita yang pertama, kedua, tiga, empat sampai yang kelima terakhir ini ada semacam bersambung lah ceritanya ya. Gitu ya. Kalau boleh kilas balik sedikit, album pertama dulu yang Dede beli Extension of Mankind itu ceritanya kan tentang kehancuran, cerita lah yang hancur-hancur. Itu bertahap. Album kedua yang sama musika dulu, Paradigma, demi hidup tak perlu harus mati. Itu gimana ceritanya kita bangkit dari kehancuran itu. Sambung lagi album selanjutnya, Dominasi Kemenangan. Nah, itu udah mulai cerita tuh biar sesuatu menghasilkan sesuatu yang positif itu gimana. Perennial, gimana kita memegang kemenangan itu biar abadi. Terus nyambung ke 5, kekuatan dan kejayaan. Oh, Itu ceritanya. Ngeri gitu. Tapi kalau punya album selanjutnya jadi bingung nih. Ceritanya mana lagi kan udah sampai atas gitu ceritanya. Diulang lagi kali ya di depan. Gitu kurang Kalau lebih. Trauma Balakosa ya. Ya. Kalau inisiatif keras Bala Bantuan. Bala-bala ya. Bala-bala. Mungkin kita play lagu pertama buat sampel ya. Menghadirkan cipta mulai. Nyobain. Tapi kayak yang merah atau kayak putih? Udah ya? 19 ya? 19 ya? Sekarang udah iya kayak Daniel dan itu pengen naik. Semuanya
berapa set dah jatuhnya? Bingkai lo, bingkai. Pakai yang hitam itu kan. Ini kemarin, paling gede berapa? Ini kemarin. Ini yang katain sama cycle udah. Bawa di sini. Dulu kan kalau acara ini kan kotak. Enak bikin konten acara tapi matang tuh konten, Twitter, kawan. Dah. Oke, sudah kita dengarkan bersama ya satu lagu dari yang judulnya Takkan Binasa. Mungkin ada yang mau kita tanya nih. Untuk konsep kan kembali ya back to old school death metal ya. Ya. Untuk segi teknis sedikit nih, sound gitar apakah pakai ini nggak gearnya HM2 heavy metal tuh seperti mungkin khas sound Swedish death metal kan Anthem sama Dismember kan gitu ya? Atau mungkin ada styleannya sendiri? Sekarang kan kalau yang pakai Metal Zone mungkin ya, Metal Zone mungkin agak belakang. Dan sekarang mulai agak memperbarui gitu, mungkin kelihatan modern dikit. Jadi saya pakai amplifier death metal sama mungkin TS9 Ibanez. Ya gitu aja sih. Yang simpel aja gitu. Oke, sip. Untuk ini ya, dari segi vokal kita juga Masih stabil ya. masih stabil ya. Dari Vokalnya awet muda suaranya. band yang udah lebih dari 20 tahun ya berdiri. Dari 92, sekarang 2020 udah berapa tahun ya? Dari dulu. Sekitar 27 tahun. Tetap begitu stabil vokalnya. Tuh. Ya mungkin kalau khas menurut gua sih itu ya soundnya seperti vokalnya tuh ala Chris Barnes atau Dave Rottennya Alphulse tuh. Apakah emang benar inspirasi dari situ atau memang membentuk karakter sendiri untuk Trauma nih? Ya sebenarnya pasti awalnya kita punya inspirator ya, yang memberi inspirasi kalau buat gue pribadi di vokal memang awalnya Chris Barnes gitu. Pasti pengen dong zamannya baru-baru ngeband atau pas lagi album pertama nih gue pengen kayak dia gitu kan. Cuma buat patokan aja pengennya gitu, tapi tetap berusaha pengen punya karakter sendiri. Ya udah jadinya ya seperti itu. Kurang lebih. Drumnya ngeri banget ya pas gue denger ya. Pas gue denger, wah ini rapat gila nih drummer nih, gue bilang nih. Mentang-mentang drama. Gue udah drummer lagi, jaga studio. Tapi mainin drum mulu. Waduh, ngeri banget main drumnya nih. Soalnya asik ya. Boleh sih. Basisnya ngeri. Wah, basisnya nggak usah diomongin. Enggak. Tetangga udah nggak usah diomongin. Harus mana tebet. Kalau masuk studionya dia tuh selalu ditambahin waktunya. Itu dia. Bebas ya, bebas. Makanya gue kasih kopi. Membalas. Dulu sering dikasih kopi ya. Iya, kalau udah lewat jamnya. Ngapain? Iya, gitu kan. Enak latihan di Rusti. Iya. AC-nya dingin. Boleh dilanjutin Kak Adit. Mungkin dari segi artwork mungkin di sini juga kita kan banyak artworker nih, mungkin ada yang mau tanya silakan. Ada yang mau tanya nggak dari segi sound atau segi apa aja deh? Lo. Ada yang datang. Wah. Tadi kan rencana bos Pelot datang mau tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Pak owner dari Playload. Selamat datang Pak Wibul. Kalau nggak salah itu spa ya, Playload. Atau mati pijat gitu, kalau nggak salah gitu kan. Masalahnya gue pas main ke Playload tuh banyak sekat-sekat gitu. Ya nggak ada holding banyak. Gue kira mati pijat, mati rekor. Boleh masuk Kak Ipul. Tahu tamu kehormatan. Sini Bu, tamu kehormatan di depan lu. Oh, tuh di depan bangku tuh lihat tuh. Oh. Iya, bangku bakso. Boncengan Bu, boncengan. Ada yang mau nanya nggak nih terus ini? Ayo, Mau nanya unlock. dari Iya, Asep dari apa aja nih?
Bisa bangunin nih. Assalamualaikum. Perkenalkan diri, nama gue John Pantau. Gue mau nanya-nanya nih sama Trauma seputar artwork. Itu kan bikinnya di Timbul ya, kalau nggak salah. Ya. Bull art gitu. Itu konsep si balok kosannya apa sih, Bang? Si karakter satu orangnya itu. Jadi kita kalau emang ide dari gua awalnya ya pengen bikin tokoh, bukan tokoh apa, pokoknya karakter dia tuh semacam kesatria. Kesatria dia bisa bikin apa aja, maksudnya kita bicara positif ya. Kita bisa bikin apa aja dan akhirnya dia menang dalam posisi dia tuh di depan. Gitu. Nah makanya kita bikin tuh sengaja itu bukan cerita tentang neraka, sebenarnya itu gambar covernya itu kan api gitu ya. Sebenarnya gue bukan cerita tentang neraka, tapi di situ gue pengen si tokoh itu ada di neraka, tapi dia ada di paling depan, gitu. Paling depan menunjukkan bahwa dia lolos dari api neraka itu, dia berhasil, dia tidak terbakar, dia ada di depan. Itu aja, maknanya tuh dari situ. Nah itu gue sampein sama Timbul, Bul, gue pengennya kayak gini. Nah mungkin kerja sama Timbul kan udah dari album tahun berapa dulu, yang 2003 tuh udah sama Timbul ya dulu ya. Jadi memang kalau gue pribadi buat kerja sama Timbul tuh gampang. Kadang gue yang ada di kepala gue apa, gue bikin draftnya aja, oret-oret aja kayak gambar anak TK lah. Set gini nih Bul, kira-kira kembangin lagi gimana? Ya udah, jadi. Nah itu aja. Gue anggap itu sudah mewakili Balakosa secara keseluruhan. Jadi tetap positif, cerita kita positif. Siap. Itu aja, Mas John Pantau. Pantau cerahkan. Terima kasih, Bang Biro, semua. Sama-sama. Terima kasih Asep John. Oke, Asep. Mantan vokalis Kangen Band kalau salah. Pas keluar kamu hijau daun. Hijau daun. Ada lagi nggak yang mau bertanya soal trauma itu tadi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Itu lagu yang tadi itu liriknya tentang apa Bang ya? Yang mana? Seakan binasa. Iya, yang Ya. tadi baru di. Nah, sebenarnya kita juga kalau soal lirik kan intinya tuh kita nggak terlalu berhayal. Kita cerita tentang kita yang sedang berjuang tetap positif, gimana untuk berhasil dari kehancuran. Itu aja intinya. Takkan binasa. Jadi kita Secara tetap umum hidup. ya? Intinya rata-rata cerita tentang itu semua. Ya. Ada lagi? Bos Playlot kok nggak nanya-nanya ya? Bos Playlot mau nanya nggak? Ya, kabur. Baru. Bos Playlot. Kopi dong Mbak tuh. Cia. Ada yang mau tambahan lagi kan nih? Nanya-nanya lagi apa kita mau lanjut lagu kedua? Gimana? Kadin? Boleh. Kita lanjut lagu kedua dari Trauma. Lagu kedua kita pilih itu ya, Supremasi Kebencian kalau nggak salah. Thank
Kadit. Tadi Supremasi Kebencian ya. Kebencian. Nah, untuk judul lagu ini kan cenderung agak lebih ada kesan gelap atau evil ya, daripada tema lagu-lagu lain kan lebih ke perjuangan hidup, kemenangan gitu ya. Mungkin bisa ceritakan nih, soalnya kayaknya lagu ini agak-agak tipikal death metal ya, seperti tema-tema yang kebencian, gelap atau pesimistik kan biasanya begitu nih. Kan kalau Trauma ini sebenarnya agak beda nih untuk album-album tiga terakhir ya. Mungkin bisa dijelasin untuk lagu ini. Supremasi Kebencian tuh sebenarnya intinya juga ceritanya tentang dari dalam kita juga ya, bukan membicarakan sesuatu yang hayalan juga. Jadi di sini ceritanya gimana kita tuh intinya aja nih, kita tuh nggak usah dengerin apa kata orang yang nggak suka gitu. Jadi kan pasti kan banyak, lu gue nggak suka lu ini tuh kayak gitu tuh nggak usah didengerin. Intinya tuh di situ. Cuma kita menuliskannya dalam bahasa yang sedikit agak Adit bilang tadi gelap itu aja. Jadi kita nggak usah dengerin apa kata orang yang nggak suka sama kita jalan terus aja. Kalau menurut kita itu benar ya udah lanjut aja. Bodo amat. Bodo amat. Nih dari tadi masih semua drummer diam aja kali ini. Seru jadi ya. Boleh nggak ngasih tambahan gitu ya kan? Emang gorengannya kurang. Boleh kan nambah kolekan? Iya. Di kopi. Bisa. Ada tambahan nggak dari Kak Rusdi nih? Kalau lirik ya tentunya vokalis lah ya. Vokalis. Karena daya khayalnya tingkat tinggi. Oh. Suka fantasi. Nah, gitu. Jadi memang mengaktualkan dan lirik memang vokalis kan ya. Oh, Jadi gitu. lebih pasti. Oh, Mungkin gitu. mau nanya seputar ya servis motor bisa. Drummer nih, ada tambahan nggak nih? Drum sendiri, ya, pastinya berubah ya kan Nino ya? Apa ya? Drum pasti berubah ya dari album-album yang sebelumnya ya, yang dari album-album lama lah ya. Progres lah. Progres lah. Orangnya sama sih. Hah? Orangnya sama. Oh, iya. Dua album terakhir sama Dani. Iya, ditambahin. Kalau drum sendiri sih yang pasti sih ngikutin, karena kan kita ngebentuk musik dasarnya itu semua berpatok sama gitar. Ya, jadi kali ini gitarisnya berubah, karakter gitarnya juga berubah, ya akhirnya kita mau nggak mau yang mengikuti. Menyesuaikan aja pokoknya ya. Menyesuaikan aja lagu. Saya sih lebih ke followers saja. Oh, gitu. Gitarisnya ini ya kita kemas bareng-bareng. supaya Ikut ya gitu ya. satu gitu Ah. aja. Mungkin ada yang mau nanya lagi nih ada teman-teman dari Bogor nih jauh-jauh. Kapan dari Bogor? Dari season Trauma tuh. Oh, iya. Bayangin aja. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Dari Akbor, Iya. dari apa, dari Son? Masalah. Ya. Itu vokalnya bisa bertahan sampai sekarang itu pakai teknik falset apa seperti itu? Mau tahu tekniknya gimana bisa bertahan sampai sekarang bisa nge-growl gitu? Syaratnya cuma satu. Apa itu? Makan yang banyak. Coba. Ya soalnya kalau belum makan susah. Saya berhasil membuktikan. Betul kan Asep. Jadi sebenarnya gini sih kalau vokal sebenarnya kalau gua pribadi ngerasain dari album ke album pasti ada perubahannya. Kalau gua ngerasain terus juga dari album pertama sampai terakhir tuh ngebentuk karakter tuh bertahap. Dan kita nggak bisa sekali nih satu album, gua mau kayak gini. Bisa mempertahankan itu tuh susah sebenarnya karena tuh progres terus. Nah, susahnya di mana? Pertambahan usia. Mungkin tuh jujur aja ya. Album pertama tuh rekaman take vokal, ngisi vokal satu shift mau langsung 10 lagu gitu. Ayo aja langsung kelar kan. Nambah lama album terakhir dijatah. Nih tanya Dani. Udah deh, gua satu shift berapa lagu Dan? 2-3 lagu. Oh, 2 lagu, itu udah ngos-ngosan ya kan? Udah gampang habis suaranya gitu kan? Berarti dia doang yang masih seger nih. Paling muda. Jadi gitu. Dapat berondong. Nah, jadi apa kalau misalnya lo mau dapetin karakter vokal seperti yang lo mau, ya itu tadi pasti mesti ada tenaga ya. Dan lo pasti ada proses, nggak bakal sekali jadi tanya sama Asep. Ya Sep, ya. Enggak benar. Gue nggak tahu. Gitu aja. Jadi
keluarin aja, lo pasti punya inspirasi mau kayak siapa kayak gue bilang tadi kan, tapi Iya. kalau bisa lo tetap punya karakter sendiri gitu aja. Lo ngebentuknya ya suka-suka lo, karena style vokal orang kan beda-beda. Ada yang ngegrol, ada yang disedot, ada yang keluar istilahnya kan, ada yang maunya cempreng kayak gini, ada yang mau tebal, itu terserah aja. Ada yang mendesah. Ada yang mendesah. Kalau lihat di video ada yang mendesah. Nanti sambil jalan lo bisa kembangin sendiri gitu. Pasti akan dapat ada saatnya. Gitu aja. Ada tambahan dong baru dari Mungkin balik lagi ke Dede tadi ngomongin trauma sih, artinya apa sih sebenarnya? Boleh tuh, gue penasaran juga soalnya pernah ada rumor tuh waktu di album pertama kan ada yang judul lagunya tuh Tragedi Umat Manusia ya. Apakah itu singkatan ataukah memang kebetulan aja? Iya, karena gini aja cerita sejarah dikit ya. Oke. Trauma itu sebenarnya kalau ngeliat sejarahnya tuh berdiri tahun 92. Cuma generasinya bisa dibilang generasi pertama 92, tapi 95 itu udah regenerasi, kita udah bertukar formasi semuanya, udah mulai formasi gua waktu itu ada Doni, Patrick, ya kan, ada Ella waktu itu kan. Kita udah bisa dibilang generasi kedua. Nah kalau silsilah, kenapa sih namanya trauma gitu? Ya. Ya pasti nomor satu cari yang gampang diingat. Gampang. Tapi ada sejarahnya. Apaan tuh? Katanya si pendiri ini dia trauma gara-gara dikejar anjing, digigit pantatnya. Gara-gara gitu doang. Simple. Simple. Ya, udah itu yang akhirnya dijadiin nama band. Nama band. Ya, udah kalau kita akhirnya ngelanjutin cerita balik yang Dede tanya Adit. tanya tadi apa tragedi umat manusia. Sebenarnya itu judul lagu nggak direncanain bisa disingkat jadi TRUMA tuh nggak? Kebetulan aja. Kebetulan aja ya. Tapi kan Juga ya? Iya. Iya, tragedi umat manusia. Terus setelah album yang pertama itu ada split album sama band Malaysia, Unfilled. Di situ Oke. ada Terancam Untuk Mati. Wow. Itu trauma juga kan? Trauma juga. Kebetulan. Iya. Gitu. Kalau di seluduk Terancam makanan. kalau di seluduk bagong apaan dong? Trauma dong. Jadi gitu, sebenarnya bukan singkatan ya, cuma ya Cuman kebetulan aja ya. kebetulan aja, cuma kita ya senang-senang aja. Tragedi umat manusia kalau di Iya. perpanjangannya gitu ya. Iya. Perpanjangannya gitu ya. Iya, banyak singkatannya. Banyak singkatannya. Mungkin ada yang mau nambahin banyak singkatannya. singkatan, banyak plesetan. Ada yang bilang trauma irama lah. Ah. Trauma. Bebas sih, bebas ya. Bebas. Bebas. Ya benar lah ya. Berarti kan selalu diingat. Selalu diingat. Enak nama trauma sih sebenarnya. Ya kan? Tapi gue mau tanya. Nanya lagi. Banyak banget. Jadi gini, kan Ya, Ini namanya beda lagi kan nih yang Ini naik? dengan siapa? Dengan siapa namanya nih? Beda. halo, nama saya Robert. Iya, Robert. Saya mau tanya nih kan trauma di Indonesia ada, Ya. terus yang di luar ada kan ya? Ada. Pernah ada Banyak. pilihan nggak tuh? Maksudnya mereka ngeklaim siapa yang duluan kayak gitu-gitu. Pernah ada nggak trauma? Sejauh ini sih yang kita tahu kayak ada trauma di Polandia, ada trauma dulu bekas bandnya almarhum Cliff Burton juga kan trauma kan. Iya. Ada lagi pernah ngeliat di internet trauma di mana. Untuk bandnya nggak pernah ada yang komplain. Nggak pernah ada yang Dengan trauma Polandia pun gua dulu udah lama tuh suka kontek-kontekan ya santai-santai aja. Cuma kadang-kadang ada aja yang komen tuh kan di grup Facebook tuh orang-orang di negara mana, jangan pakai nama trauma nih, band idola gua Cliff Burton gitu. Iya. Zaman dulu 80-an Iya. gitu. Ya gitu mah diam aja. Tapi yang masih hidup kan trauma Indonesia ya? Polandia juga. Oh masih? Album juga banyak. Oh, berarti trauma harus banyakin album juga. Iya, amin. Iya, gitu ya. Ya kalau mungkin juga mereka juga pikir beda-beda negara juga kan, wilayah iya. teritorinya juga beda. Kalau kita patenin juga kan kalau nggak salah itu kan paten itu kan antar negara kan, kalau udah keluar tuh udah beda Iya. gitu kan. Ya Ada rencana nggak? Misalnya resikonya ngadu tuh bola gitu sama trauma Polandia. makanya pesan-pesan itu kan kalau bikin nama band jangan satu kata, susah. Banyak yang nyamain dia. Ya kan bisa aja kan namanya sama battle gitu, jangan beda musik ngadu bola. Bisa aja kan. Kalau sama nama trauma gitu ya. Tapi syukur sih dua-duanya nggak ribut. Aman-aman aja. Tapi idola aku mah tetap trauma Indonesia. Awas ya, awas. Ada kaos kan. Kaos kaki. Nih jadi idola kenapa nih? Karena ganteng-ganteng. Ya, Oke. Kirain bisa.
enak dimakan pakai teh Roma habis itu. Itu yang kelapa bodoh Iya, kelapa. pakai kopi. Dulu gue masih inget Roma kalau nggak salah di apaan? Death metal boy band kalau nggak salah. Bener nggak? Nggak pakai death metal. Oh, boy band ya. Karena ganteng, bener emang ganteng. Sekarang? Kalau sekarang tetap harus awet. Iya. Awas lagi, awas. Awet apanya? Awet tuh aja. Ada mau nanya lagi kan nih? Ya. Oke. Itu bos pelelot suruh nanya itu. Bos pelot di mana? Tapi kangen Taunya WA. Pelot mau ngembangin saya, bukan pecel lele. Di-skat lagi dong. Oke, Ya. gue mau nanya, dua itu dari Bogor, Ya. nanya ini soal logonya Roma. Logonya Roma sendiri yang bikin siapa sih? Soalnya emang waktu dulu sih gue pas pertama lihat logonya Roma itu di ya itu kan asli yang produk satu ini. Dan itu emang visualnya serem banget di sana. Tapi bisa dibaca gak? Oh, bisa. Bisa dieja mana T-nya. Lulus berarti ya. Zaman dulu kan. Iya, visual. Gua ada sertifikatnya. Iya. Ada yang tahu nggak itu jumlah akarnya ada berapa ya? Tahu nggak? Nah, jadi kalau bicara soal logo itu pertama kita pakai itu logo yang sekarang itu ya. Itu tahun 97. Sebelum 97 kita belum pakai logo itu. Jadi awalnya, jadi logo ini dibuat oleh seorang teman dari Bandung gitu. Jadi emang kita bikinin dong gitu. Dia bikin beberapa macam gitu. Bikin salah satunya logo yang itu. Cuma nggak jadi seperti yang sekarang kayak gini ya. Dulu tuh aslinya logonya lebih gepeng dan akarnya lebih sedikit. Akhirnya gue modif aja biar tambah ngeri kan, dipas-pasin aja. Cuma ditinggiin dikit logonya. Ada caling-calingnya dikit ya. Dia pokoknya disempurnakan aja, ini kurang panjang menurut gua kan gua tambahin, tanduk-tanduknya, terus akar-akarnya tadinya. Akarnya banyakan sekarang ya. Kan udah beranak. Jadi kayak ini akar-akar yang bawah ini tadinya kan nggak ada nih ya, gua modif tambah-tambahin lagi, ini disamain, gitu aja. Cuma daunnya nggak nunggu. Nah, jadi tapi nggak ada daunnya. Jadi dari 97 itu mulai dipakai. Iya. Masternya itu digambar pakai bolpen, di kertas. Waktu itu digital ini gimana sih digitalnya? Pokoknya begitu udah dioret-oret, dimodif, di scan, ya udah dimainin pakai komputer aja. Naikin dikit ya, minta bantuan sama yang paham lah gitu kan biar rapi kan. Ini dikit gitu. Makanya kita kadang-kadang kalau nggak kadang-kadang ya sering juga kalau misalnya ada tawaran main manggung di mana gitu masuk pamflet, kita selalu pesen logonya jangan digepengin ya, bikin proporsional gitu. Jadi kalau misalnya mau digedein atau dikecilin ya tarik samping gitu kan. Jadi proporsional, jangan sampai kan sering tuh gepeng banget. Kalau gepeng kan itu bukan logo kita sebenarnya, kelihatan pengek gitu kan. Jadi lucu banget. Kalau sini kan proporsional pas. Gitu ceritanya. Satu lagi nih pertanyaan. Ya. Romo kepikirannya sih buat tour Europe atau tour ya. Kepikiran? Pikiran. Iya, Apa nggak bisa tidur? Bisa tidur. Nabung dulu. Nabung dulu. Tabungannya. Rencananya Uganda, Somalia. Ethiopia. Wuhan. Ya, jadi sejauh ini paling ya kalau main di luar yang sering ya di Malaysia, sampai Malaysia, Singapura udah, Thailand udah. Ya pengennya nanti untuk ke depan mudah-mudahan ya bisa main di kota-kota di negara-negara lain yang kita belum pernah gitu, bisa lebih meluas lagi. Amin. Doain ya. Terima kasih kembali. Lanjut Kak Edith. Mungkin Ya, jika belum ada yang bertanya lagi bisa lanjut lagu ketiga ya. Lagu ketiga. Lagu ketiga lanjut. Ya, judulnya Hidup Adalah Kemenangan ya, pilihan kita.
pakai baju yang mewah gede ya. Oke, lagu ketiga ya. Tetap ngeri. Dari tadi dari 1-2 lagu nggak ada yang nggak enak. Ngeri semua, ngeri lah. Kaos lagi tuh, kaos tuh. Kaos udah dikit lagi gue. Satu ya, lagu ya. Anak-anak ada 20 kan Nino? Wih. Oh, ada 20. Yang enak mungkin udah. Tenang, ada sponsor. Ada sponsor. Mana tadi? Mana tadi? Nanti nyetak lu. Ada bos play lo, tenang aja. Ada bos Pelot. Kayaknya bawa Skodi nih. Sponsor, itu sponsor kita tuh. Sponsor, namanya paling gede. Namanya paling gede, full. Boleh lanjut dari lagu ketiga. Dari 3 lagu yang udah kita dengarkan bersama ya, ya kita bisa tarik benang merahnya nih. Trauma kembali menggelorakan api old school death metal ya. Old school death metal sendiri sebenarnya kan sejauh ini baru hidup lagi juga nih sejak akhir 2018 nih, karena ada band-band seperti Get Creeper, ada Horrendous yang mungkin menggelorakan old school death metal lagi. Nah, kebetulan album Balak Puasa juga kan dirilisnya di 2019 ya. Apakah memang fenomena old school death metal bangkit kembali ini sebuah momen yang pas dari Trauma ngeluarin di 2019? Soalnya kan jarak dari album sebelumnya juga agak lama ya. Mungkin bisa ceritakan nih prosesnya. Jadi kalau masalah kembali mau menggelorakan old school death metal, apa kalau yang dimaksud tadi emang pada timing yang memang lagi ada kebangkitan kembali gitu ya. Sebenarnya kita nggak ngepasin itu, dan kita sendiri juga sebenarnya nggak tahu ya, nggak tahu bahwa itu era-era itu tuh akan bangkit lagi atau gimana. Ya, kita cuma pengen di album baru yang rekamannya sampai hampir 5 tahun ini kita mainin death metal dengan benang merah death metal dengan karakter sesuai yang kita pengen, gitu aja. Memang Trauma awalnya death metal, old school death metal, kita pengen ya kasarnya bisa bilang pengen ngembaliin ke musik yang pengen yang kita mau gitu. Apalagi sekarang sudah ada gitaris yang baru nih, Henry, kita udah
satu jalan semua, ya udah kita jadiin musik Trauma seperti sekarang. Nah sekarang kembali ke masalah rekaman. Itu rekamannya kenapa bisa sampai lama 5 tahun? Kayaknya harus dicerita Mas. Tunggu nih dari tadi. Sama drummer. Basis sama drummer nih. Ini mah emang sengaja dibuang nggak? Basis sama drummer yang susah. Oh gitu ya. Emang nih album kayaknya sengaja dilama-lamain. Curhat sedikit sih. Sebenarnya proses lama ini ya memang kan awalnya menemukan ini dulu ya. Maksudnya apa nih yang di album yang baru ini nanti kita maunya kayak gimana dulu gitu kan konsepnya. Iya. Ini kita konsep mau gini, yang ini gini. Kayaknya nih dulu emang Nino. Iya. Gua sama Nino dulu ya. Terus dulu pernah ngobrol. Kayaknya kenapa nggak old school lagi sih gitu. Old school ya. Tinggal misalnya old schoolnya mau kayak gimana? Main kayak yang dulu atau yang mau sedikit modern atau apa gitu kan. Ya paling nggak konsep old school, sound modern. Ya mungkin kalau band-band old school yang dulu-dulu juga sekarang kan udah Ada modernnya ya kan, sound juga udah lebih oke, walaupun tetap old school tapi oke kan gitu kan. Ya itu kesepakatan dulu anak-anak teman-teman juga, terus nentuin karakter sound, drum gitu kan, gitar, bass gitu. Tapi kalau beda pendapat sih pastilah, pasti ya. pasti bahkan sampai berantem nih. Waduh, sampai golok-golok kan? Sampai main smackdown. Kalau bawa golok-golok ya ada gelek. Ya jadi itu. Oh, kalau beda pendapat udah Pasti wajar. wajar. Karena kan ya ada beda pendapat itu kan justru malah lebih bagus untuk sebuah band. Malah kalau satu pendapat itu nggak bagus menurut gua. Dalam artian beda pendapat untuk mendapatkan hasil yang baik gitu kan. Yang terbaik bukan beda pendapat emang mau akhirnya ribut-ributan gitu. Nah, itu nggak positif melihatnya gitu maksudnya. Nah, di luar hal itu ya biasalah waktu. Kita nyicil. Sibuk semua makanya 5 tahun ya? 5 tahun. Kurang lebih. Waktu. Bekerja kali ya, ada yang berkebun. Sebenarnya berkebun sih lebih berkebun. cocoknya. Ada yang jadi gamer. Jadi wajar aja sih sebenarnya. Ya jadi Ya, pas mungkin memang lama wajar aja gitu ya. Jadi nyicil, kita Nyicil. rekaman nyicil. Kayak KPR. Ya. Kayak KPR rumah kali nyicil. KPR rumah bisa 5 juga sih. tahun. Dibilang kayak gitu bisa. Investasi gitu ya. Jadi waktu misalnya ini guanya bisa gitu kan, ya kembali lagi yang lainnya mungkin ada halangan, datang bulan. Ya. ya. Siapa itu? Dan yang lainnya bisa, guanya nggak Bisa. Iya. Intinya ya kita sama-sama gimana caranya kita menentukan waktunya yang pas saja gitu kan. Itu paling susah ya. Itu yang susah. Kalau materi mah pada gampang ya, lo udah pada jago semua ya. Jago banget. Masuk studio 1 jam juga udah 100 lagu juga jadi ya. Cuma ketemunya aja yang susah. Ya. Gitu kali ya. Kayak klasik lah band. Klasik banget ya. Kayak gitu. Ada tambahan? Ada tambahan nih. Ada. Kamar. Malah justru kayaknya sebaliknya ya. Jadi maksudnya kita sering banget take ulang. Karena kita ngerjain semuanya di studio sendiri. Lebih santai. Lebih santai. Lebih santai. Santaian. Nah ini kayaknya kurang bagus nih. Gratis lagi. Bayar udah profesional. Bayar. Hari ini Bayarnya di belakang. Bayar sendiri bayar. Karena ketemunya udah jarang. Misalnya ketemu denger lagi kayaknya nggak enak diulang lagi. Ya tapi positifnya adalah hasilnya ya kita supaya lebih bagus ya, supaya lebih sempurna lagi ya. Gitaris nih kasih tambahan. Kak Henry. Kak Henry coba kasih tambahan. Sebenarnya sudah dibilang semua. Ya kali aja yang kelewat gitu Kak Henry. Udah semua sih. Udah semua ya, semua mewakili ya. Udah terwakilkan. Udah. Kadang salah makan vokalisnya jadi Salah makan. Oke, mungkin dari audiens ada yang mau nanya lagi? Ya. Oke, Bang Wendy. Nah yang buat Kak Henry nih, mengenai kan lagi ngomongin masalah rekaman. Untuk gear yang dipakai, setiap lagu beda atau sama tuh? Sama Sama ya? gitar Ibanez. Kalau untuk tuning,
standar atau ada tuning khusus? Tuning khusus. Iya. Di Apa tuh? di atas saya pakai A, senar ke bawahnya E, bawahnya lagi A. Tengah nggak pakai berarti? Pakai semua. Pakai semua. Bawahnya normal lah. Ada ho. Thank you Kak Henry ya. Oke. Ada lagi kali yang mau ini? Set mau nanya lagi nggak? Masih panjang waktunya sampai subuh. Ada lagi nggak yang mau bertanya nih kira-kira? Yang pojok diam aja. Pul, Kak Ipul kali mau nanya Kak Ipul. Nanya pakai WA dia. Nanya pakai WA. Udah bawa banner belum? Ada lagi nggak? Oh mungkin ini Oh, ada sedikit pertanyaan. Ya. Di album ini kan ada Human Suffering lagi nih. Ya. Di take ulang, ada rearrangement ya, sedikit beda ya. Ya, kita bikin penyempurnaan aja gitu kan. Dengan konsep yang sekarang ya dirapiin lagi. Kita ngerasa tuh album itu kan materi di album pertama tuh ya masih belum rapih lah. Maklum album pertama kan masih pengen cepet-cepet banget dulu kan. Padahal rekamannya juga lama. Gitu. Kita pengen biar hasilnya lebih maksimal dan lebih asik aja. Itu aja. Itu lagu andalan gue tuh. Dulu. Cuman Oh iya dulu juga Human Suffering. pernah itu. Cuman spiring. Cuman Spiring. Dulu beberapa kali juga covering ini ya lagu Disrupt nih. Disrupt. Yang Pogo tuh. yang bikin jemput juga. 90-an. Domestic Prison ya. Ya, Classic Prison. Zaman dulu ya. Disrupt. Cuma pertama kali gua nonton tuh trauma tuh apa ya? trauma. Langsung trauma. Depresi loh ya? Ketiban Amri. Pas gua nonton, anjing. Ini mah apa ya? Sorry ya. Wah, Gorefest banget nih. Bener ya tuh tadi ada di sini. Ya kan, Gorefest karena waktu itu memang lagi eranya Gorefest ya. Kita juga Gorefest, terinspirasi mereka dan kita juga sempat cover lagu mereka juga. Oh gitu ya. Ada influence ini juga ya. Album Erase ya. Ya semuanya, hampir semua kecuali yang terakhir ya, udah beda ya. Tambah itu ya. Yang era-era lama yang main Lost gitu kan. Oh iya main Lost. Mungkin masih ada waktu ya, kalau Masih ada waktu nih. silakan yang belum nanya, yang di luar tuh ya di warung. Yang di warung. Yang nanya laki mulu ada yang Ada cewek nih. Ada lagi nggak? Wah, Muhyiddin dari Ragunan. Ada lagi yang mau? Ada lagi? Oh iya, ada mungkin mau tanya? Andika tuh, Andika sebagai basis ex demoniak gimana nih? Namanya di demoniak, boleh? Baru datang mau ngopi aja. Agak-agak. Wah, bos Ragunan yang punya kangguru. Gimana nih? Kadit, mungkin ada lagi nggak yang mau bertanya? Lagi, boleh. Untuk apa? ini nih. Kita pakai drum Pearl TV series. Jadi kita pakai tong 10, tong 12, ada 4 tong di situ, saya lupa ukurannya apa aja. Nah, tapi semuanya sebenarnya itu kita replace. Jadi kita cuma ngambil source-nya aja, terus kita replace lagi. Ya, di trigger semua. Gitu. Ada lagi? Baik, lo nggak nanya, Bay? Bingung jadinya. Ada lagi yang mau nanya? Tunggu ada hal khusus ketika menciptakan sebuah karya. Ngopi dulu. Ngopi dulu kah? Bikin lupa. Ada ritual khusus nggak sebelum apa? Sebelum bikin karya. Lagu, nih kalau lagu Yang biasanya sih ngopi dulu. Ngopi sambil ngerokok. Sampai sekarang tuh di tas gitar, tas bass tuh ada kopi pasti. Oh, kopi sendiri. Selalu diselip-selipin. Ada kopi sendiri. Wah, Kopi diambil. khusus. Kopi khusus. Sama kopinya sama itu. Kopi sama. Oh, iya. Kopi kapal api juga ya. Kopi kapal api. Oh, nyebut. Sensor tuh. Kapal berapi juga. Mungkin ada lagi nggak yang mau bertanya? Tips and trick dong bang, tips and trick. Wah, gila. Tip and stick.
Untuk awet tuanya atau apa? Itu nanya tipsnya berapa kasihnya? Oh, ya fee-nya sekarang masih sampai ada 500 juta katanya. Hah? Satu lagu. Bukan rupiah. Oh, bukan rupiah ya. Mata uang Uganda. Mungkin ada tambahan, Tino? Atau pesan-pesannya buat Soft House sendiri gitu sebelum acara kita tutup. Oke, buat Soft House sendiri kita punya pesan atau apa ya bilangnya ya? Ya. Apa aja deh? Apa ada? Syarat. Saran. Ya, pokoknya sukses terus, Amin. kompak, Amin. saling support dan jangan takut untuk membatasi kreativitas yang positif. Itu yang penting. Sukses terus. Sini. Tambahan aja ya. Tambahan. Kalau bisa semuanya sih. Hah? Kasih tambahan semuanya bisa. Tambahan. Nah, Makan yang mana? ada gorengan. Jadi gini, kalau ini kan awal ya. Baru pertama kan? Perdana. Ya mudah-mudahan sama harapannya semua kan pengennya sukses. Yang susah itu sebenarnya mempertahankan. Nah, Itu yang paling susah. Jadi jaga kekompakan teman-teman. Amin. Semoga ini juga sukses dan kedepannya ya pastinya lebih baik lagi. Amin. Ya, menjadi barometer lah ya. Amin. Tangan dulu dong. Gimana gitu ya. Tinggal tempat lagi, akhirnya kolaborasi bikin juga seperti ini, ya kan? Gitu. Mudah-mudahan besok banyak sponsor. Amin. Nah, Amin. Kayak gitu kan? Iya. Kali aja material sebelah mau gitu kan? Iya, bisa. Kan ada playlot. Tangan dia banner doang. Pelot banget, pelot. Ada tambahan dari buat Soft House? Ada? Nah, ini mungkin. Yang pasti sih setiap usaha pasti ada omongan yang nggak lulus. Pasti. Jadi bodoh amat. Yes. Orang mau ngapain bodoh amat, yang penting positif. Positif. Dani mau tambahin ya? Dani. Om Dani. Gua coba. Enggak apa-apa, mana aja deh. Mana ya? Bisa nggak lu diem? Ya kurang lebih sama sih. Jadi sebenarnya ngebangun komunitas kan nggak gampang gitu. Jadi yang udah kita bentuk diusahain supaya kita bisa mempertahankan juga gitu. Jadi untuk kedepannya tetap ngebuat yang kayak gini-gini terus karena memang pasti berlanjut kreatif ke depan juga pasti akan maju. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Trauma yang udah mau hadir di Soft Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Trauma yang udah mau hadir ya. Terima kasih banyak. Iya, Maaf kalau sama-sama. ada kekurangan nih. Ya. Terima kasih. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir di sini. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Tegal, Brebes, ada yang dari Jember, banyak banget. Jadi bukan dari Jakarta dong. Itu mau nonton Hearing Season doang. Iya. Gimana kalau Trauma live? Pulang tuh. Jadi ada anak luar kota juga yang mau datang. Nah, udah gitu ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Acara kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam alaikum. Om Swastiastu. Foto bersama yuk. Nino nggak disuruh gua beli apa? Ini makan ini. Ya, foto rame-rame ya.